Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, Nicholas Kurniawan itu ada singkatannya. Udah tahu belum? Belum ya? Jadi kalau disingkat itu Nicholas Kurniawan adalah NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Nah, jadi nanti kita buktikan kenapa disebut Raja Ikan. Oke? Jadi sebelum kita mulai vlog hari ini, saya mau cerita nih. Jadi semalam cari deterjen. Assalamualaikum netizen. Dan pada episode kali ini kita ingin memperkenalkan satu produk baru lagi dari Mayora. Bukan, dari India maksudnya. Jadi ikan yang namanya Channa Bleheri. Jadi kan tak kenal, tak cinta, tak sayang tak beli, tak pelihara gitu. Jadi kita ini tujuannya untuk mengedukasi masyarakat akan kekayaan jenis-jenis ikan hias. Setiap hari kita upload video baru, memperkenalkan racun baru supaya teman-teman rela merogohkan koceknya demi beli ikan baru. Nah, tapi saya kalau sendiri rasanya berat banget ini tugas. Jadi pada episode kali ini saya undang dua narasumber yang sudah gak asing lagi, di YouTube terkenal, di mana-mana terkenal kegantengannya, terkenal ada pelet juga ya? Bukan ya. Jadi ini boleh dikasih tepuk tangan yang meriah untuk Bang Fajar Arifin. Ada juga Bang Fisjar. Bukan ya? Bukan. Aduh, belum kenal ya, kurang terkenal berarti. Kenalin diri sendiri aja lah. Kalau nama gue Hardi, kalau gue sih biasa di pasar ikan hias Parung ya. Pangkalnya di Parung ya? Iya. Apa nama lapaknya atau posisi lapaknya biar orang kalau tahu? saya kios sih di Jaya Aquarium. Jaya Aquarium. Nah ini Fajar Arifin. Kalau sama sih dari Parung juga, nama asli Asep ya. Biasa dipanggil tuh Kang Asep. Bukan Kang Fajar. Bukan, beda lagi. Bukan, beda ya. Nah, lapak di ini Cherry 01. Pokoknya di hari biasa. Beda PT. Beda, kalau dia di kios, kalau saya di lapak. Saingan. Enggak sih, saya ingat. Oh. Sama. Iya sama ya, pokoknya pasar ikan hias itu masih luas banget. Jadi nggak ada tuh saing-saingan. Saya sesama importirnya rangkulan gitu. Jadi kita soalnya tujuannya itu biar sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia yang cinta ikan hias. Jadi kan pasarnya makin besar. Jadi buat info ya teman-teman, ikan hias ini sesuatu bisnis yang luar biasa. Ini udah mensejahterakan banyak orang, terutama keluarga saya dan bangsa Indonesia juga. Dan satu survei udah membuktikan juga ya. Ini udah valid nih. Hari ini saya bawa buktinya. Jadi tingkat pengangguran, pengangguran di Eropa dan Amerika terbukti menurut survei saya itu 10-15 cm lebih tinggi daripada pengangguran di Indonesia. Iya, ini contohnya. Iya gitu. Ya tapi selain itu juga survei saya membuktikan bahwa orang-orang luar negeri di Eropa dan Amerika itu mereka suka sekali dengan ikan-ikan hias dari Indonesia, baik yang diproduksi dari Indonesia, jadi ikan luar dicebein di sini, ataupun ikan alam Indonesia sendiri gitu. Pada hari ini kita mau membahas satu ikan yang sebenarnya asalnya dari mana bang? India. Dari India gitu. Namanya sarukan, bukan ya? Bukan nyerok sarukan. Bukan. Oh ya itu sarukan tuh. Beda. Jadi ini namanya ikan apa bang tadi? Channa Bleheri. Channa Bleheri. Dari mana? India ini. Oke, dari India. Jadi ikan ini udah banyak banget diternakin di Indonesia gitu. Mungkin buat nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya sama bang siapa tadi? Hardi dan bang Asep. Oke. Jadi kalau di pasar itu masyarakat udah pada tahu belum sih tentang Channa Bleheri ini? Atau mereka minatnya kayak gimana tentang Channa Bleheri ini? Kebanyakan sih udah pada tahu sih ya. Udah pada tahu. Iya, karena kan dia dari corak motif warnanya juga lebih kelihatan lah dari segi warnanya.
Jadi ada gak sih Cana yang lebih berwarna gini? Kan dia disebutnya rainbow snakehead nih. Setahu gue sih kalau untuk Cana Bleheri sih lebih banyak variasi warnanya. Oke, kalau Bang Asep, kalau menurut Bang Asep nih, masyarakat, customer-customer Bang Asep pada mulai cari Bleheri apa gimana gitu? Banyak sih yang cari ya. Saya kalau biasa bawa kan lumayan banyak ya di pasaran. Iya. Nah, pasarku kan lingkupnya banyak ya. Itu selalu habis loh. Bawa 10 ekor habis. Karena dia punya daya tarik sendiri. Apa Dia tuh? jenis Cana paling berwarna ya kan. Kita biasa sebut Iya. rainbow snakehead ya Iya, kan. terus apa nah, lagi? rainbow snakehead. Pesonanya. Sebenarnya yang rainbow snakehead ada satu lagi ya kayak jenis Cana Brunei. Cuma kalau Brunei tuh agak langka. Nah, Iya. lebih banyak ke Bleheri. Bleheri. Jadi kalau buat yang belum punya Bleheri, boleh tuh dicoba. Nanti kalau udah dapat Bleheri, baru kita cari Brunei-nya gitu. Jadi gini, geng. Jadi Cana Bleheri itu yang tahu saya bukan 2 Bang, malah 3. Oh, banyak. Jadi yang nemukan itu pokoknya bule lah, saya lupa dari mana. Namanya itu Heiko Bleher. Jadi Heiko Bleher itu jalan-jalan ke India, dia nemuin dwarf Cana. Semua dwarf Cana dia kasih nama Bleheri. Ada blue Bleheri, ada red Bleheri, ada satu lagi brown Bleheri. Yang tapi seiring perkembangan waktu ditemukan ternyata mereka itu berbeda, barulah dikasih nama baru. Dikategorikan yang blue Bleheri itu jadi Andrao, yang red Bleheri tetap jadi Bleheri, yang brown jadi Brunea. Oke, ini kan jadi ya kayak gitulah Cuma sharing-sharing. beda warna aja berarti ya, Beda Kak, ya. warna sama itulah Corak. titik matanya itu. Iya, titik mata belakang. Ini yang paling eksotis nih. Dulu saya pertama kali jualan ini juga ada pesanan Bleheri, ada pesanan Andrao, bingung juga saya bedainnya. Iya, Tapi ternyata beda matanya ya. beda matanya. Oke, sekarang kita nanya-nanya lagi nih sama kedua narasumber kita. Jadi kalau customer yang mau pelihara Bleheri, ada tips gak perawatannya gitu buat pelihara di rumah dari abang lah, biasa di kios kan pelihara, ada tips. Ini tanya nih customer, Kalau peliharanya gimana Bang? Susah gak sih peliharanya? Kan sebenarnya enggak sih ya. Kalau untuk perawatan awal sih untuk ikan kan biasanya kan kalau impor pasti butuh rekondisi lah. ya Biasanya sih kalau saya lebih pakai ketapang sih. Ketapang ya? Iya, air ketapang yang agak pekat lah. Paling itu aja sih. Kalau untuk perawatan dan lainnya semuanya sama aja sih. kasih gelembungan atau filter wajib gak tuh Bang? Kalau filter sih saya paling pakai biofoam aja. Biofoam aja. Kalau Bang Asep gimana tuh ngerawat Bleheri tuh? Sampai katanya laku puluhan ratusan Banyak, piece ya setiap Kalau masar. Bleheri ini nggak susah dia. Dia nggak susah Masuk ya gampang kan? ya. Apalagi ukur-ukuran segini buat dikasih makannya juga kita udah nggak ribet. Kayak contoh misalnya yang kecil kan harus pakai cacing sutra. Kalau Iya. segini-gini udah makan ulet ongkong, jangkrik, ya Makan kan? temen nggak? Jangan lah Pak. Ya, maksudnya Bleheri makan temen nggak? Nggak, kalau Bleheri dia nggak kanibal sih kayaknya. Nggak kanibal ya? Nggak kanibal. Kalau Memang toman galak. kan Iya, memang galak tapi dia nggak kanibal. nggak kanibal. Nggak kanibal. Cuma Kalau paling- teman galak. Toman galak ya. Terus kalau makannya biasa kasih makan apa Bang? Kalau saya sih biasa kasih pakan kayak contoh udang, cacing ya kan sama ulat Hongkong. Oh. Tapi kalau buat jenis Bleheri kan warnanya banyak nih Iya. ya kan. Bagusnya tuh dikasih udang. Nah, udang buat bantu ngap warna gitu. Kalau yang suka Bleheri itu biasa anak kecil atau orang dewasa atau campur aja gitu? Semua sih kayaknya. Semua kalangan suka ya? Semua suka. Dari segi bapak-bapak juga banyak yang suka karena warnanya banyak dia. Kalau Bang Asep sendiri kenapa suka Cana Bleheri? Apa Biar ya? kita racunin itu masyarakat yang baru asal Iya. klik. Kalau Bleheri ini simple, ukurannya nggak bisa gede banget ya kan. Iya. Minimal kita punya akuarium 40 kali 20 udah bisa miara Bleheri. Oke. Beda sama jenis maru ya kan, harus punya Iya. tempat besar. Kalau dia simple, buat di kamar ya kan, adem. Iya, kan buat- bete-bete kita main ikan gitu kan. Temenin di Warnanya kosan. banyak. Betul. Nah, Tuh warnanya banyak banget teman-teman. lumayan lah buat ngilangin stres. Kalau- Seneng dia. Ya, Udah kalau- gitu nih ikan jenis bisa ngikutin tangan. Bisa ya. Jadi bisa kalau ngikut kalau tangan. mental berarti bagus Mental nih. cepet. Kalau Bleheri Termasuk mentalnya cepet. cepet. Kalau yang lambat contohnya apa tuh? Lambat kayak Stewarti agak lambat. Stewarti. Nah, Stewarti, Andrau kadang suka agak lambat. Cuma Terus? nanti lebih cepet dia. Limbatu. Wah, limbatan lebih parah. Soalnya limbatu ya. Apalagi pokoknya. ya, susah dia. Susah Oke. ada kondisi. Jadi kalau ini kalau dari Abang apa yang disuka dari Cana Bleheri supaya ya temen-temen nih yang nonton nih biar pada beli dong gitu. Itu kalau di pasar nih nyelesnya gimana sih biar ibu-ibu mau beli Cana Bleheri ini? Biasanya kalau Bleheri sih tanpa harus diselesin ya. Kan kalau di Parung kan lebih ke biasa kadang di plastik-plastikin ya kok ya.
Nah, dia ini warnanya udah paling terang sendiri. Udah Dari paling terang. warna birunya, merahnya. Jadi tanpa kita harus ini, orang pun matanya langsung tertuju sendiri sih. Karena dari segi warna udah emang beda sendiri. Kayak orang pakai gincu gitu ya. Nah iya, Mantap. lebih cepat keluar karena ya itu, karena orang daya tariknya di warnanya. Oke, terus berarti kalau mental gak masalah, terus orang tuh kan pada kalau banyak gak yang nanya itu per-peran gitu. Terkadang ada aja sih kalau yang nanyain kadang spare-nya gimana, terus perbedaan cewek cowoknya gimana. Boleh gak dijelasin, soalnya kan setiap ikan itu kan beda-beda, kita udah sempat bahas jenis A, jenis B. Boleh gak dijelasin gitu biar teman-teman tuh gak ketipu mau beli per, tapi kan kadang orang iseng kasihnya sepasang laki atau sepasang lanang gitu. Kalau untuk peran sih, tapi lebih fixnya sih pasti tetap lihat dari anal sih bro ya. Lihat dari anal. Kalau Iya. yang cowok analnya kayak Terus gimana kalau tuh? enggak sih, kalau buat fisik yang kasat mata lah ya. Iya, Biasanya dari kalau- sini nih contoh nih banyak nih. Kalau cowokan tuh biasanya dari ukuran kepala dia lebih kayak huruf U ya, lebih ngelebar. Kalau yang cewek, Kalau yang cewek lebih kayak huruf V dia, lebih lancip bentuk Oke. kepalanya. kalau Bang Asep bedain cewek cowok gimana nih? Sebenarnya sih sama aja kok. Sebenarnya sama aja ya, cuma kalau dia warna yang terang tuh biasanya cewek. Dia yang Oh. agak gelap biasanya cowok. Boleh ditunjuk nggak yang mana cewek, yang mana cowok? Nah, kalau dari segi kepala nih yang kayak gini cowok nih. Nah, dia agak gelap ya kan. Ada dua nih, bawahnya agak bening. Nah, yang kayak gini biasanya jadinya cewek. Cuma kan kalau ukuran segini masih mutasi ya kok ya. Iya. Paling kalau nanti fix-nya di ukuran tuh kalau buat tes di 12 sampai 15 cm. Oke. Ah. Bisa dibedainnya kayak gimana tuh kalau udah makin gede, Kalau makin jelasnya iya, gimana? Kalau saya sih yang selama ini saya pakai ya, saya juga kan suka ada tuh breeding-breedingan di rumah. Oh yang iya, katanya. mantap. Cuma kalau gede itu kita bedain dari kepala aja sih. Yang kepalanya agak bulat emang cowok. Terus Gitu. kalau tantangan atau suka dukanya breeding Black Hairy apa tuh Bang? Ya dia pasti berantem ya kan. Takutnya Berantem itu ya. sebenarnya mati ya kan. KDRT Tapi dia ya. kalau tipsnya sih yang penting mah kuat pakan ya kan. Kenyangin Kuat- dulu biar kenyang dia ya. produksi juga kan, namanya kan nggak mungkin kosong bisa keluar telur apa anak. Iya, betul. Penting pakan dulu. Kalau Abang pernah ternak Black Hairy nih? Kebetulan waktu itu sempat udah ngeper ngebola juga, cuma dibeli orang juga. Oh, jadi pedagang Iya. murni gitu ya? Pedagang murni, waktu Jadi- itu emang sempet udah sampai ngebola lah, ngeper. Cuma ya ada yang mau, kita jual kok. Kalau Black Hairy itu kalau pas ngeremnya itu kayak gimana sih Bang? Dia mood breeder. Mood breeder ya? Iya, mood Jadi breeder. ngemut-ngemut gitu ya? Dia dikemut di di mulut. Nah, itu nggak boleh dikasih makan. Oh, boleh kasih Iya, makan. Kalau lagi kemut telur, dia nggak boleh dikasih makan. Nanti kalau udah kelepas telur, baru kita bisa kasih pakan. Tapi jaraknya harus jauh dari anakannya. Kalau jaraknya dekat, nanti anakannya ikut makan. Oh iya, Gitu. iya, iya. Jadi misalnya anaknya di pojok kanan nih, kita ngempaninya pojok kiri. Dia kan respon pakai cacing. Berapa lama sih Bang itu proses dari Kalau pengereman kayaknya nggak lama. dari begini, Dari ngebola. dari begituan sampai jadi itu berapa lama sih prosesnya? Kalau saya tuh kemarin berapa ya? Nggak sampai 2 minggu sih, seminggu lebih lah. Oke, langsung udah brojol. Iya sampai ngemut di mulut. Oh, itu berarti cepet gitu ya? Cepet. Awal mula gagal tuh, lagi ngemut dimpanin, akhirnya ketelan semua telurnya. Oh, tuh ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau lagi ngemut jangan diempanin ikannya. Nah, dipuasain aja. Dipuasain aja, biarin lah. Biarin Sampai kalau lebaran ya? seminggu sampai 2 minggu jangan jauh. Oh iya, jangan. Seminggu 2 minggu dia masih aman, masih kuat. Masih Jadi kuat nggak ya. kuat. Berarti kurang 2 minggu itu ya. Iya, ukuran 2 minggu. Kurang 2 lah. minggu buat Ah. lebaran gitu. Iya. Potong tengah gitu ya. Oke, terus ini kalau gedein anaknya gitu, disekolahin atau gimana gitu. Gedein anak Black Hairy maksudnya. Paling kalau buat baru netes kan dia masih diimpanin indukannya kan ya, dari kayak telur-telur yang nggak bisa netes. Oh, itu Nah, jadi makan temennya dong. Iya, nanti diimpanin sama ini cewekannya dia biasanya. Oh, diempanin. Iya, sama ibunya. Jadi kasih makan adik-adiknya gitu. Kasih makan tuh yang gagal Serem juga ya. menetes ya kan. Ya, tapi yang gagal Nah, gitu. ukurannya gedean dikit ya, istilahnya udah kelihatan palanya gitu kan. Ah, Itu kita bisa kasih ini kalau Artemia. artemia sih agak susah ya. Biasa saya kutu air. kutu air. Ini kalau yang di kutu kaki air. gitu. Jangan. Oh, bukan.
Yang mana kutu Kutu air tuh air. netizen nih masih Ah, awam semua. Biasanya ada yang jual, bilang aja kutu air. Kutir orang. Kutir. Ya, bahasa gaulnya kutir. Kutir. Iya, kutu air. Oke, nanti dikasih tampilin lah di video, takutnya Ah. salah paham. Banyak dia. Dia merah-merah kok kalau banyak. Merah-merah ya. Biasa nyerok di mana itu, Bang? Biasanya sih di empang-empang, ya kan, disolok-solokan suka ada juga tuh dia. Iya. Tapi Yang dibersihin simpel mah dulu ya. beli paling Beli ya. 10 ribuan lah sekantong tuh. Murah dia kok. 10 ribuan aja udah diuntungin gitu. Iya, nanti kan jual gedenya bisa banyak. Betul, betul. Oke. Itu jadi kalau dari Abang mungkin ada tips gedein anak Bleheri itu sekolahin di mana, kasih susu apa? Ya kalau untuk ngegedein ya pasti sama sih kok. Kalau nggak Sama ya? kutu air kan, cuma kan kalau kutu air kan emang lebih gampang didapat. Cuma Ya. kan biasanya kan kalau kutu air kan didapatnya kan karena ya kata Asep tadi kan kayak di empang kan kadang lebih kotor Ya. atau selokan. Biasanya sih kalau mau bersih ya orang kadang pakai Artemia. Artemia itu binatang Iya. apa tuh Artemia tuh? Orang-orang nggak Artemia ngerti. sebenarnya kutu air juga, cuma dia ditetesin sendiri pakai aerator sendiri. biasanya. Kayak cupangnya sama kan. Kalau Ya. masih anakan semua pakai Nah, Artemia. itu kadang. nanti cari di YouTube tuh segmen berbeda lagi. Iya, ntar kalau ukurannya udah agak besaran dikit baru bisa dikasih cacing sutra. Oke, ini mungkin nih udah kira-kira 3 jam lah kita ngobrol nih. Jadi ada satu pertanyaan penutup nih. Ini kan Cana Bleheri, udah denger belum? Cana Bleheri ini mau ada kontesnya juga. Belum dengar ya? Jadi ini dengar-dengar sih dari para juri-juri itu, rekan-rekan saya, katanya Cana Bleheri ini udah mau ada kontesnya sebentar lagi. Jadi mungkin sharing-sharing aja. Kalau menurut Abang, dari sekian banyak Cana Bleheri itu yang bagus tuh yang seperti apa dan progres biar dia maksimal gitu, mungkin warnanya dan lain-lain itu biar buat kelas kontes. Itu cara ngeprogresinnya itu seperti apa? Mungkin dari yang lebih ganteng dulu. Yang lebih ganteng Yang itu. ganteng, lebih manis. Kalau ini lebih manis, ini lebih ganteng. Nah, boleh begitu. Oke. Biasanya carinya yang warna banyak, warna merahnya banyak ya di badan tuh, sama yang rimnya agak tebal. Nih kayak gini nih beda nih. Dia warnanya lebih ngeblok, lebih solid nih yang ini nih. Ya kan, udah gitu dari segi dorsal juga dia rimnya agak tebel. Nah, kan suka ada yang bening-bening tuh. Kalau cewek agak bening nih. Kalau cowok pekat-pekat, Pekat-pekat ya. pekat-pekat warnanya. Birunya Abang- juga di bawah lebih biru. Lebih suka yang mana? Yang cewek apa yang Kalau cowok? saya sih cowok kalau buat Waduh, hati-hati ya. Wah, Oh, ikan ya? LGBT lu. Oh, ikannya ya maksudnya. Oh, ikannya LGBT. Ik- Orangnya ik- jangan. Ya, berarti sukanya Bleheri cowok. Kita perjelas ya. Sukanya Bleheri cowok, Cewek. bukan orang cowok gitu ya. Ya, pokoknya sukanya Bleheri yang cowok. Kalau Bleheri yang cowok lebih gondrong kayak Abang nggak sih? Kalau Enggak ya? enggak gondrong ini. Enggak. Iya, cepmek. Cepmek. Cepak mekar. Oh, baru tahu saya. Itu jadi apa? Kalau ikan lain kan Auranti lah, Stewarti yang cowok yang gondrong. Iya. Kalau Bleheri itu Kayaknya nggak kalau buat Sama aja ya? Iya, Bleheri nggak bisa gondrong ya. Cuma dia menang warna. Ya, kelebihannya di warna gitu. tapi sih. cewek cowoknya kan kalau jenis lain kan saya bedainnya dari itunya, dari panjang dorsal udah bisa tuh. Kalau mereka nggak bisa ya, dari Enggak sih kalau Bleheri. bentuk kepala aja Sama warna aja dia. sama warna ya. Jadi kelihatan jelas. Mungkin sekali lagi lah dikasih lihat yang cowok mana, yang cewek mana, ditunjukin ke nih. netizen yang budiman ini. Itu apa, Bang? Iya, itu cowok. Cowok. Itu cowok. Yang sing nu cewek mana? Yang cewek agak bening. Oke. Agak bening-bening. Ya, ini, moga- ini masih kecil juga ya. Ya moga-moga Prediksi. paham lah. Iya, prediksi lah. Iya. Terus kalau dari apa mungkin bisa ceritain kalau misalnya mau nge-progress nih, biar warnanya cakep diapain sih? Katanya ada jualan pelet juga ya? Iya, bisa sih kalau buat untuk progres warna biar lebih cepat naik sih. Biasanya orang kan sekarang pada treatmentnya ke pelet ya. Pelet terus diapain lagi tuh? Biasanya sih kalau nggak ke pelet ya ke pakan hidup doang sih kok paling. Kalau ke pelet kan orang biasanya sekarang ini kan kebanyakan diakari ya pakainya. Akari. Iya, paling kalau untuk Bleheri ini kan bisa pakai premium blue. Biar birunya keluar ya? Iya, kalau nggak pakai maxi lah lebih. Ini kan kalau Maxi maxi itu ya? buat semua warna kan. Oke. Mantap. Jadi kayak gitu teman-teman buat progres. Jadi kalau buat pemula rekomen lah ya. Masih cukup rekomen sih kok. Perawatannya nggak ribet juga sih sama aja. Perawatannya gampang. Waduh, udah ada yang berkelahi nih. Yang berkelahi ini biasa mentalnya bagus nih. Ya, alfanya lah kalau kata kita. Alfanya ya. Apa tuh? Alfamart atau apa? Bisa juga Alfamart, Alfamidi. Jadi apa? Alfanya tuh maksudnya apa tuh, Bang?
yang paling dominan atau Iya, gimana? biasanya kan kadang ada yang paling dominan lah. Kayak kita pun dari anakan-anakan digedein pasti kalau untuk size-nya udah mulai makin besar kan pasti ada yang lebih dominan nantinya. Oh. Oke, kalau dari abang nih, dari sekian banyak ini, favoritnya yang mana? Mungkin boleh dari depan kali, biar lebih jelas ya. Ya, ini udah mau penutupan. Nah, ini mungkin dari sekian banyak nih yang dipilih yang mana? Mungkin dari sini bang, nggak nutupin kamera. Belakang malam juga. Kalau saya sih yang ini sih kok. Nah, kalau dari bang Asep, Plastik. oh, Plastik satu buat plastik satu. plastik. Tuh. Oke. Oke, nih abang udah pilih nih spek idamanmu. Kenapa ini disukain gitu? Juga sih lebih merah dia dari yang lain lah. Nah sama dorsanya sih. Lebih ngebatik lebih rapi batik. Batik ya. Jadi ini jangan-jangan orang Indonesia ini ya. Bikin batik Cinta Indonesia. Jakarta. Oke, kalau abang kenapa nih suka ini nih buat teman-teman? Jadi saya kalau waktu saya mulai hobi cana, saya bingung kayaknya sama aja semua. Nggak tahu bedanya. Kalau ini Apa ya yang sama. dilihat itu? Pasti kalau kalau apa bleher ini yang dilihat kan dari warna merahnya inilah. Kalau warna merahnya lebih mencolok ya pasti kan lebih cakep lah dilihat. Iya. Terus sama rim atasnya juga rapi, tebal juga. Terus sama sisik yang rainbow-nya ini kelihatan juga kok. Ini kan Oke. yang bikin dibilang rainbow snake kan dari sisik yang di Rainbow-nya badannya ya. juga kayak pelangi jadinya. Siap, mantap. Jadi ini membuktikan juga ya yang saya sering bahas. Jadi ikan cana tuh uniknya setiap individu itu beda ya. Bisa dilihat nih individu satu, individu dua, semuanya punya keunikan sendiri. Makanya nggak pernah cukup satu lah gitu. Jadi yang paling laris di Parung sekarang ikan apa bang? Bleri. Bleri. Beleheri cepat. Apa jarang juga. Jarang ya. Iya. Iya, soalnya dengar-dengar emang ternakinnya pun agak sulit ya. Kalau Andrao kan bentaran brojol. Kalau Bleheri itu hampir kayak Auranti mungkin ya tantangannya. Dan sedikit informasi tambahan ya. Jadi cana Bleheri ini udah mau dilarang di India. Jadi yang sekarang belum dilarang tapi akan segera dilarang itu Auranti, Bleheri, sama Barca. Jadi 3 jenis ini harus segera dibudidayakan sebanyak-banyaknya di Indonesia. Karena seperti di sini aja ternaknya susah, di Indianya juga, di alamnya juga mereka ini nggak ada Tinder ya, susah nyari jodoh gitu. Micet juga belum ada, jadi susah deh cari jodoh gitu. Jadi BBM nggak ada, WhatsApp nggak ada, cari jodoh susah. Terus juga banyak maunya lagi, banyak pilih-pilih ya. Udah ngalamin lah. Terus baru dijodohin udah di KDRT ya. Banting. Iya. Banting. Dibanting. Jadi kayak gitu. Jadi agak susah ini budidayanya. Jadi ya kayak gitulah. Nih harus banyak dilestarikan supaya tidak punah dan harapannya nanti kalau banyak yang breeding pun nanti kedepannya mungkin dari Indonesia yang malah ekspor ke mancanegara gitu. Nanti ya Bang Asep nih jadi eksportir cana, Amin amin. Bleheri dan cana lain-lainnya lah. Oke lah. Jadi burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa ya, kita ada grup WhatsApp juga buat silaturahmi biar makin jalan gitu ya. Kita ada grup WhatsApp. Jangan lupa gabung gitu ke toko bangunan beli sekrup. Jangan lupa gabung ke grup. Jangan lupa subscribe juga. Nah kalau ke Parung, jalan-jalan ke Parung, jangan lupa mencari Bang Asep dan Hardi. Bang Hardi. Nah itu nanti ditampilkan lah nomor teleponnya atau tapi nama PT-nya, nama perusahaannya. Ada. PT apa? Kita ingin ribut. Jangan yang PT Cana toko, Pojok. bukan nama tokonya gitu maksudnya. Lapak Ceri 01. Cherry 01. Ini apa biar gak lupa nih ibu-ibu mau cari Jaya Aquarium. masih jomblo atau udah ada istri? Udah punya anak dong. Udah punya anak. Ini Bang Asep Udah mati. udah punya anak, mungkin anak Bleheri ya? Anak Bleheri. Anak Bleheri udah tapi istri belum. Istri belum. Anak juga belum. Belum. Kan Belum nggak ada itu. istri. Oh iya, kirain kan bisa ini juga mungkin
pakai tepung. Iya mungkin lah, nggak tahu lah pakai Artemia atau apa. Kan nggak tahu ya. Pokoknya ya kayak gitu aja. Jangan lupa di subscribe, di like, di share supaya kita makin semangat dan semoga ikan hias di Indonesia bisa semakin maju. Oke, dadah dulu dong. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa cek juga video yang lain.